dulu biar ada orang masuk. Sahabat Bentara, dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu terjaga, mengikuti protokol kesehatan COVID-19, dan semoga selalu dalam keadaan selamat, sehat, walafiat. Kita bertemu lagi dengan program Teras Bentara, sebuah perbincangan melalui online terkait berbagi pengalaman, pemahaman, serta berbagai hal ataupun gagasan ide yang mungkin bisa menjadi bagian dari kebersamaan kita untuk merumuskan program-program seni budaya di masa-masa mendatang. Hari ini tema terbilang menarik, yaitu 30. Jadi lengkap posisi beliau. Di samping itu juga Pak Kun Atnyana ini, sahabat kita ini, bertumbuh juga bersama Bentara Budaya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat siang Pak Kun. Om Swastiastu. Selamat siang. Wah, saya gembira sekali melihat Pak Kun sehat selalu ya. Sehat. Astungkaro sehat kita ya. Ya, Pak Kun, tadi sempat sudah dalam pengantar saya sampaikan bahwa perbincangan kita hari ini adalah memaknai 38 tahun Bentara Budaya, sebuah refleksi seni dan budaya. Kita memahami bahwa pada tanggal 26 September 1982, Bentara Budaya pertama kali didirikan di Yogyakarta atas inisiatif dari founding father-nya Pak Romo Sindu, salah satunya yang bertemu dengan founding father Kompas Gramedia Pak Yakob Utama, kemudian tercerminlah satu visi kecintaan kepada Indonesia melalui seni budaya dan berdirilah Bentara Budaya Pak Kun. Dan Pak Kun sendiri saya kira turut bertumbuh bersama Bentara Budaya gitu. Nah, Pak Kun, sebelum kita berbincang lebih jauh, baru saja kami mendengar kabar duka cita bahwa Pak Yakob Utama yang akan kita bincangkan visi-visi kebudayaannya berpulang pada hari ini Rabu 9 September pukul 13.00 WIB Jakarta pada usia 88 tahun. Jadi keluarga besar Kompas Gramedia berduka, keluarga pers juga berduka. Beliau nanti akan diperistirahatkan terakhir, dimakamkan, disemayamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Kamis 10 September 2020. Nah, mohon izin teman-teman, sahabat-sahabat Bentara, kita hening sejenak, berdoa mengantar Pini Sepuh Kompas Gramedia, Pini Sepuh Bentara Budaya, yang cita-citanya dan kecintaannya kepada Indonesia tercermin pada media-media yang diasuhnya, juga tercermin pada seni budaya yang direfleksikan melalui Bentara Budaya. Mari sahabat-sahabat kita hening sejenak. Selesai. Terima kasih saudara-saudara se-Indonesia yang bergabung dengan Teras Bentara. Pak Kun, bagaimana pandangan Pak Kun yang katakanlah sepengetahuan saya sedini masih mahasiswa sudah aktif mengikuti kegiatan-kegiatan Bentara di Yogyakarta, bahkan pameran tunggal di Bentara Jakarta, kemudian juga ikut menggagas berbagai peristiwa penting di Bentara Budaya Bali,
melalui lembaga ISI, di mana Pak Kun menjadi bagian pengajar, dosen. Bahkan dalam kesempatan ini juga kami, keluarga besar Bentara Budaya, ingin mengucapkan selamat atas anugerah profesor yang telah dicapainya dalam usia sangat muda, 45 tahun ya Pak Kun ya. Selamat ya Pak Kun. Nah, 44. bagaimana tahun ya? Ya, bagaimana tanggapan Pak Kun atas posisi Bentara Budaya selama 38 tahun sebagai satu refleksi seni budaya, dan mengingat tadi founding father kami Pak Yaakob yang memiliki visi kecintaan pada Indonesia yang demikian mendalam. Pertama, terima kasih teman-teman Bung Warih sudah memandu acara ini dan juga mengundang saya untuk ambil bagian dalam bincang sore yang tentu sangat penting ini, untuk kemudian kita memahami, merefleksi 38 tahun perjalanan Bentara Budaya. Nah, untuk sebelum menyentuh hal itu, izinkan saya baik selaku pribadi maupun atas nama Dinas Kebudayaan Provinsi Bali mengaturkan bela sungkawa, turut berduka cita atas berpulangnya pendiri Kompas Gramedia dan juga pemimpin umum harian Kompas. Kami berdoa semoga perjalanan beliau menuju surga dilancarkan dan damai abadi selamanya. Nah, kami Suksma. generasi baru dari Indonesia ini saya tetap mengajarkan cita-cita almarhum, cita-cita beliau untuk kemudian kita bisa menjaga kebinekaan Indonesia ini sebagai cita-cita bersama, perjuangan bersama, yang sekaligus juga memperjuangkan bagaimana tegaknya bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, kemudian refleksi 38 tahun Bentara Budaya itu adalah tentu saya boleh dikata sebagai sosok pesaksi kecil lah di tengah keluarbiasaan peran sejarah yang dilakukan atau yang ditegakkan oleh Bentara Budaya. Baik itu Bentara Budaya Jakarta, Bentara Budaya Jogja, Bentara Budaya Solo, dan juga Bentara Budaya Bali yang berumur tepat hari ini 11 tahun. Nah, jadi dari cita-citanya, terus kemudian akselerasinya menjadi beragam aktivitas, beragam program, beragam kegiatan, dan juga cakupan bagaimana keberadaannya menjadi bagian dari denyut elan kreatif seniman, budayawan, dan juga masyarakat plural. Nah, itu memang sangat luar biasa, dan sekali lagi kesaksian saya ini adalah kesaksian yang mungkin kecil dibanding memang peran yang sudah luar biasa Bentara lakukan. Nah, yang secara berempati saya rasakan, jadi nyaris memang sebagaimana yang sudah dikisahkan oleh Bung Warih tadi, jadi bagian perjalanan sejarah kesenian saya dan juga pergaulan dengan kalangan budayawan atau juga kalangan seniman dan juga masyarakat luas memang berlangsung dari Bentara gitu. Jadi saya secara pribadi sangat dekat dengan teman-teman di lingkungan Bentara Budaya, baik Romo Sindu, terus kemudian juga teman-teman kurator semuanya di Jakarta, Mas Epik, Solo, Mas Hari ya. Jakarta, maupun di Mas Epik, terus Mas Ipong, juga Mas Ipong. Ya, jadi memang benar sejak saya mahasiswa dulu gitu. Jadi bagian dari perjuangan romantika pergerakan seni. Jadi sampai dini hari bisa berdiskusi, terus kemudian dengan guyup, kemudian kita bisa menyaksikan memang ruang-ruang aktivitas seni yang segar, yang edukatif, nah sekaligus juga mencerahkan untuk kemudian kita bisa menata cita-cita dalam ruang perjuangan seni dan budaya yang sama. Saya kira itu ya. Wah, terima kasih Pak Kun ini, Blikun ya, yang memberikan gambaran yang
selaras dengan apa yang dialami, dipahami juga. Saya kira memang dinamika Bentara Budaya selama 38 tahun itu sudah mewarnai dunia seni aneka bidang di Indonesia. Tapi sebenarnya jauh sebelum itu, Pak Oyong, Pak Yakob, sebagai seorang yang mencintai Indonesia dan keindonesiaan, bahkan mencintai Bali secara khusus, melakukan satu upaya koleksi dekat bersahabat dengan para seniman, dengan para pemikir kebudayaan, kesenian yang semua mendapat ruang di Kompas. Kemudian juga beberapa koleksi-koleksi kecintaan beliau, Pak Oyong dengan Pak Yakob, itu seperti lempat, kobot, cokot untuk Bali, dan juga ada karya-karya seni yang dulu mungkin dianggap hanya kerajinan seperti lukisan kaca, Cirebon, Nagasepa, dan seperti gerabah, ternyata segini itu Pak Oyong dan Pak Yakob sudah memahami ada kedalaman seni yang kemudian menjadi koleksi besar Bentara Budaya dan akhirnya melahirkan Bentara Budaya. Jadi jauh sebelum Bentara Budaya berada itu Pak Oyong dan Pak Yakob sudah mengkoleksi benda-benda seni, bahkan benda yang tadinya dianggap kerajinan yang di zaman kontemporer ini Blikun menjadi benda-benda yang antara simbol fungsinya sudah menjadi benda-benda yang terhormat sejajar dengan seni. Nah, pandangan visioner semacam ini bagaimana bisa dilahirkan oleh katakanlah oleh sosok-sosok seperti Pak Yakob dengan Pak Oyong dalam pandangan seorang generasi berikutnya yang juga bergelar profesor, akademik perupa ini, dan kemudian Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, tentu bisa melihat cerminan itu. Bagaimana menurut Pak Kun itu? Jadi benar apa yang dilakukan Pak Oyong dan juga Pak Yakob dalam mengakrabi terus kemudian bergaul dengan seniman dan menjadikan karya seni sebagai bagian dari sejarah hidupnya, itu adalah bagaimana mereka berdua memandang Indonesia sesungguhnya. Jadi karya seni itu baik itu dalam berbagai ranah yang di dalam dunia akademik pernah mengalami tegangan-tegangan wacana, entah itu dikehendaki untuk dinyatakan sebagai fine art atau adiluhung atau terus kemudian seni rakyat dan seterusnya. Nah itu hanya dikenal di dunia dialektika akademik. Gitu. Nah di mata hati, di mata batin tokoh Pak Yakob dan Pak Oyong tadi itu adalah kesemestaan Indonesia yang memiliki derajat dan bobot, karisma, dan juga pencapaian yang sama gitu. Jadi dalam konteks bahwa itu dilahirkan oleh manusia Indonesia yang bernama seniman atau juga pengrajin, dia berada pada pengakuan tataran yang sama dan ya, juga pada cara pandang dan apresiasi yang sama. Nah itu merupakan sebuah cara pandang yang boleh jadi tidak populer di kalangan akademisi yang meyakini adanya fine art, terus applied art dan seterusnya gitu. Apalagi pada masa jadi itu ya Pak. Ya apalagi jauh-jauh sebelum kontemporer yang mengakui adanya pluralisme itu memasyarakat di dunia kesenian Indonesia gitu. Jadi sebenarnya ini sebuah contoh membangun cita rasa keindonesiaan yang sama sekali belum tegak di dalam bacaan-bacaan akademisi maupun praktisi-praktisi wacana di dunia seni maupun di dunia kebudayaan Indonesia. Nah, dua tokoh besar ini sebenarnya kalau mengikuti cara pandang Bourdieu, dia membangun habitus, membangun juga taste, selera, itu yang di luar pola high art maupun juga applied art gitu. Jadi kita sangat memahami dan kemudian mencatat sebagai peristiwa yang besar bagaimana Bentara Budaya dengan jaringannya
itu kemudian memberi pengakuan kepada Mas Mundari. Jadi Mas seorang Mundari. pelukis pelukis lampion Kaca atau taman ya, kurung. taman kurung ya. Terus kemudian bagaimana Bentara Budaya juga mengakui keberadaan outsider semacam Ni Tanjung gitu. Jadi Ya, kan betul. ini cara pandang yang tidak saja tanpa dasar gitu, tapi juga bagaimana membangun konstruksi keindonesiaan dalam dunia apresiasi dan juga pengakuan atas seni dan budaya yang hidup di Indonesia ini. Jadi dengan cara pandang yang khas dan juga bangunan konsep dan keteguhan keyakinan yang tidak bisa kita temukan atau belum populer di luar mazhab atau mainstream Bentara ini gitu. Jadi memang Bentara Budaya dengan dengan konsep-konsep yang diramu oleh para kurator yang terlibat di dalamnya, terus kemudian tercemin oleh aktivitas event seni, dia memang menjadi jalan ketiga di tengah arus pasar dan kemudian juga arus yang lahir dari masyarakat marginal gitu. Jadi Bentara membangun jalan ketiga, jadi tidak pasar ansih, tidak juga marginal ansih gitu. Jadi tetap juga yang diakomodasi memiliki kejenialan, memiliki kualitas yang di dalam dunia wacana bisa diperbincangkan. Tanggung jawabkan ini gitu juga ya. Keluar biasaan juga dari teman-teman sahabat yang terlibat di dalamnya gitu. Jadi kita memang betul, pahami juga mereka berangkat dari pemahaman tentang seni, tentang konsep berkesenian dan juga manajemen tata kelola kebudayaan yang luar biasa sehingga secara kelembagaan menjadi hidup oleh teman-teman sahabat yang memang bertaruh untuk itu gitu, kayak Romo Sindu, Beli Putu Pajar Arcana, terus Epik Mulyadi, terus GM Sudarta gitu ya. Betul. Jadi masuk terus kemudian menjadi bagian dari yang memang denyut kreativitas yang ada di baik itu di lingkaran inti maupun yang di pinggiran gitu. Nama-nama besar juga menjadi bagian dari keakraban apresiasi dan juga pergaulan di Bentara. Nah, termasuk juga yang dipinggirkan gitu. Nah, jadi itu benar-benar dia menjadi penyeimbang di tengah arus, taruhlah di tahun 2000-an ketika boom seni rupa atau boom seni lukis kontemporer meninggi. Nah, Bentara memakai jalan yang lain gitu. Tidak hanyut dalam arus itu. Jadi tetap juga teguh untuk kemudian mengajukan pilihan-pilihan keberpihakan yang memang Indonesia alami sebagai proses yang dikerjakan oleh anak negeri ini gitu. Terima kasih Pak Kum, satu pemaparan yang mendalam berdasarkan pengalaman dan pemahaman. Dan memang selama ini Bentara Budaya selain memberi ruang pada seniman-seniman maestro tradisi ataupun mereka yang tengah meneguhkan eksistensinya, seniman-seniman modern kontemporer, kita juga memberikan ruang apresiasi kepada mereka-mereka yang belum mendapat pemberitaan, expose ataupun belum mendapatkan apresiasi yang semestinya. Seperti tadi telah disampaikan oleh Blikun, Ni Tanjung misalnya, kemudian ada pelukis kaca nada sepa kalau di Bali, di Cirebon juga, terus ada yang gerabah juga, dan semua mereka mendapat tempat. Saya kira itu dinamika keindonesiaan yang memang berangkat dari kecintaan Pak Oyong dan Pak Yakob yang mengkoleksi benda-benda seni, berteman dan bersahabat dengan seniman dan budayawan, yang kemudian juga dirumuskan menjadi kebijakan redaksional di Kompas yang selalu ada halaman-halaman apresiasi untuk bukan hanya karya seni rupa, teater, pertunjukan. Kan banyak tokoh-tokoh katanya yang bertumbuh bersama Bentara Budaya, bersama Kompas gitu. Nah, Pak Kun sendiri melihat ini kan masa pandemi, situasi menjadi tidak mudah bagi katakanlah perusahaan-perusahaan dimanapun harus
melakukan satu penataan ulang manajemen secara keseluruhan, kemudian perhatian-perhatian pada seni budaya tentu menjadi bagian yang dipertimbangkan, mengingat pertimbangan kemanusiaan dan manusianya yang harus dijaga dan dirawat sebagai sumber daya. Apapun sendiri bagaimana melihat katakanlah ruang seni budaya di masa pandemi ini dan pas pandemi ini? Jadi saya kira memang oleh pandemi ini segala yang lumrah di masa lalu dalam pengertian prakteknya atau juga kemudian metode yang dipakai, kemudian pada pandemi ini menjadi tidak lumrah lagi. Jadi memang membutuhkan alternatif media, alternatif teknis untuk kemudian kita bisa bersua dan kemudian penciptaan karya seni itu bisa berlangsung. Nah, tetap berlangsung harus seperti kita hari ini bisa berbincang dengan intens dan juga bisa menggali kedalaman pengalaman kita, kesaksian kita, refleksi kita atas 38 tahun Bentara Budaya melalui media virtual seperti ini. Nah, ini kan sesuatu yang artinya mungkin terjadi tanpa menghilangkan substansi yang mesti dipertahankan. Nah, oleh Bentara yang mesti dijaga itu adalah ruang imajinasi Republik ini, gitu. Jadi jangan sampai oleh pandemi ruang imajinasi kita menjadi hilang, gitu. Jadi bagaimana imajinasi anak bangsa ini bisa bersemai, jadi ruang-ruang virtual untuk kemudian bisa menghadirkan imajinasi. Imajinasi berbeda dengan niatan untuk hoak, gitu. Jadi ya, imajinasi betul. memang konstruksi kebebasan intuitif untuk menjadi bandingan dari realitas tatapan senyatanya, atau ya. realitas yang kita yang sehari-hari itu, gitu. Jadi yang dibutuhkan memang perlu ada ruang-ruang yang bisa menampung sejauh mana imajinasi itu bisa dipertunjukkan atau juga diperbincangkan atau kemudian juga bisa diekspresikan, gitu. Nah, ini yang tidak bisa atau ini yang bersama-sama kita mesti jaga. Nah, Bentara Budaya dengan kita tahu sepanjang sejarahnya memiliki gagasan-gagasan oleh beberapa atau oleh banyak kawan yang ada di dalamnya, nah bisa tentu melahirkan ruang-ruang itu. Nah, termasuk di dalamnya adalah teras Bentara ini, gitu. Jadi kita bisa mengungkapkan apa cita-cita imajinatif kita atas sesuatu, gitu. Nah, jadi kami secara kelembagaan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali itu hadir tetap menjadi bagian dari sinergi ini. Nah, kebetulan memang di tahun 2019, nah kami memberikan apresiasi atas sumbangsi yang sudah dilakukan terutamanya oleh Bentara Budaya Bali terhadap upaya membangun ruang atau juga habitus kesenian dan kebudayaan di Bali. Jadi kami memberikan penghargaan Kerti Buana Sandi Nugraha. Nah, harapannya ini bagian dari apresiasi pemerintah Provinsi Bali untuk kemudian Bentara Budaya Bali tetap tegak menjadi bagian dari perjuangan sejarah Bentara Budaya secara keseluruhan. Karena penting sekali, jadi kebinekaan Indonesia terjaga oleh ruang-ruang yang bisa menghadirkan kebebasan imajinasi itu tadi, gitu. Jadi kadangkala ini mengalami resistensi oleh beberapa faktor yang kita alami selama ini. Nah, oleh Bentara itu kita diberi ruang keluasan itu. Jadi insan baik itu pekerja seni, seniman, budayawan dan juga masyarakat yang menggandrungi ruang-ruang imajinasi, Bentara itu menjadi karib yang membuat sehat, gitu. Membuat sehat batin, terus kemudian bisa kita sebar dan mediasikan ke masyarakat luas. Nah, ini yang menjadikan ruang sosial Bali sehat. Gitu. Jadi ruang sehat terima yang kasih sehat sekali tentu apresiasinya nih Pak Kun. Ketersediaan ruang-ruang untuk bagaimana imajinasi bersemai dengan sehat. Saya kira itu yang hal yang baik saya pribadi maupun kelembagaan pahami tentang keberadaan Bentara Budaya.
Terima kasih Pak Kun atas apresiasinya. Saya kira memang tugas kita memang menjaga ruang-ruang publik dimanapun untuk membangun imajinasi keindonesiaan atas dasar kecintaan pada manusia dan kemanusiaan dan karya seni. Saya kira itu memang bagian yang luar biasa. Nah, kalau kemudian kita melihat hubungannya dengan upaya yang selama ini kita dengung-dengungkan bersama membangun ekosistem kesenian secara keseluruhan, di mana sekarang Pak Kun kan diberikan kepercayaan sebagai Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, selain juga sebagai perupa yang berpameran tunggal hingga ke Sydney dan ke Taiwan, berkelana untuk menyelesaikan disertasinya sampai ke Amerika dan sebagainya, tentu memiliki pengalaman untuk bagaimana dalam situasi selepas pandemi nanti, mudah-mudahan pandemi bisa kita lalui, membangun satu ekosistem kebudayaan atau kesenian di mana bagian ruang publik bertumbuh, bagian pemerintah dengan inisiatif tertentu turut membangun atmosfer, kemudian para seniman, para kreator dan para pencipta dan penghayat bergabung menjadi satu ekosistem. Menurut Pak Kun, bagaimana ke depannya ekosistem itu harus dirancang dan dibangun? Jadi memang perlu menjadi kesadaran bersama. Jadi manajemen pemajuan kebudayaan dan juga di dalamnya tentu pemajuan kesenian itu melalui pembangunan atau juga kemudian pengembangan ekosistem. Jadi tidak mungkin kebudayaan dan juga kesenian tumbuh hanya hadir pencipta atau pelukis, perupa dan seterusnya, tanpa ada apresiator, atau di lini tengah tanpa ada kurator, terus art galleries atau ruang-ruang budaya, ruang-ruang seni gitu. Jadi kan itu tidak akan mungkin bisa bergerak terus kemudian memediasikan hal-hal yang baik, apalagi untuk kemudian secara merdeka bisa menampung ruang imajinasi masyarakat luas. Nah, sehingga tata kelolanya harus berbasis ekosistem. Nah, jadi ekosistem untuk memancing itu ada terus. Jadi bisa dilakukan dengan kalau kami pemerintah Provinsi Bali membangunnya dari hulu, yaitu melalui penetapan Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 4 tahun 2020 tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali. Nah, oleh regulasi ini sehingga dimandatorikan oleh siapapun yang memangku kepentingan, terutamanya harus yang melaksanakan itu gitu. Mendapat amanah, ya, yang mendapat amanah untuk menjalankannya itu, baik di pemerintahan maupun di legislatif, itu mewajibkan untuk melakukan itu. Nah, kami menetapkan di dalam peraturan daerah tersebut ada 5 setidaknya event kebudayaan, dan tentu di dalamnya ada seni. Jadi dari bulan Februari ada bulan Bahasa Bali, jadi bulan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali. Terus di Juni-Juli ada Pesta Kesenian Bali. Terus kemudian di bulan September ada Pekan Kebudayaan atau Jantra Tradisi Bali. Terus di bulan Oktober-November ada namanya Festival Seni Bali Jani. Nah, di dalamnya ada pameran kolosal yang bernama Bali Megarupa. Nah, terus di yang tahun November lalu ada Bali terlibat itu, Pak. Ada Bali World Cultural Celebration atau perayaan budaya-budaya dunia di Bali. Nah, jadi dengan ruang ini otomatis terbangun ekosistemnya secara organis gitu. Jadi yang terlibat jadi juri, terus kemudian sebelum yang pesertanya itu bisa hadir untuk ikut lomba, jadi ada komunitas-komunitas penyangganya, baik itu sanggar atau satuan pendidikan, baik itu sekolah dasar, menengah, atau juga pendidikan tinggi. Nah, termasuk juga kalangan profesional, baik itu pekerja seni maupun memang seniman. Jadi ekosistem itulah yang kemudian secara organis akan memelihara event ini. Nah, itu termasuk juga konteksnya kemudian terkait misalnya kayak ruang publik Bentara Budaya, museum seperti Pak Neke, Museum Neke, Museum Arma, dan ruang publik lainnya bisa menjadi bagian dari
event-event itu ya Pak Kun ya. Oke, jadi secara otomatis ruang-ruang budaya, ruang-ruang seni seperti galeri, museum, termasuk juga satuan pendidikan dan lembaga pemerintahan dari pemerintahan provinsi sampai desa dan juga desa adat bisa terlibat di dalamnya. Nah, sehingga memang adanya event itu akan membangun secara organis ekosistem penyangganya gitu. Jadi kalau tidak ada keberpihakan, terus kemudian tidak ada inisiatif untuk membangun ini secara permanen, nah agak susah bagaimana mengarus utamakan penguatan dan pemajuan kebudayaan melalui ekosistem. Itu agak susah gitu. Jadi oleh event lah kemudian melahirkan secara organis adanya ekosistem penyangga. Gitu. Wah, luar biasa. Jadi penguatan dan pemajuan kebudayaan itu bukan hanya dua kata kunci yang diucapkan menjadi slogan, tapi diterjemahkan menjadi ketentuan, jadi terkelola, terencana, terkelola, tertata, sehingga terlaksana gitu Pak Kun ya. Ya untuk betul. Akhirnya jadi, terlaksana gitu. Ya, jadi efektivitas adanya bangunan yang bernama regulasi, yaitu peraturan daerah, itu secara otomatis memberikan kepastian dari segi penganggaran. Jadi segala norma yang diatur dalam peraturan daerah itu bersifat mandatori untuk kemudian diterjemahkan menjadi anggaran melalui produk anggaran pendapatan dan belanja daerah di setiap tahunnya gitu. Nah, jadi sehingga ada terjaganya event, terus kemudian terjaganya anggaran. Nah, terus secara organis akan menumbuhkan ekosistem yang beragam. Nah, apalagi yang kita susun itu memang dimensinya multifaset gitu. Jadi aksara sastra dan bahasa Bali itu pondasi untuk kemudian manuskrip Bali, terus juga olah imajinasi menjadi karya sastra, itu kemudian bisa meneguhkan ekosistemnya. Nah, kemudian pada giliran berikut dia bisa menjadi bagian dari Pesta Kesenian Bali. Nah, di sana-sini ada pengembangan, terus kemudian ada yang sama sekali mungkin lepas dan berangkat dari masa-masa atau pemikiran-pemikiran akademik modern itu akan kemudian bisa tertampung di Festival Seni Bali Cani yang memang genre modern, kontemporer dan juga karya-karya inovasi. Ya, diberikan ruang khusus. Gitu. Nah, jadi komunitas urban, terus komunitas milenial itu kan banyak menggandrung ini, terlebih dari generasi-generasi yang memang kesehariannya berhubungan dengan teknologi informasi. Jadi karya seni kemudian juga meluas. Dan ini secara fundamental pemajuan kebudayaan, Bali menjadi potret bagaimana keberagaman ekspresi dan juga ruang-ruang lintas batas itu ada dalam keseharian dinamika kreativitas seni dan budaya gitu. Jadi karena terjembatani oleh adanya ruang atau event yang sudah ditetapkan dengan peraturan daerah. Ya, Pak Kun, kalau kita kembali ke refleksi 38 tahun Bentara Budaya, kata penguatan dan pemajuan kebudayaan sebenarnya kan sudah menjadi inherent, katakanlah menjadi bagian kuratorial budaya Bali selama ini gitu. Bagaimana Pak Kun menilai misal dinamika Bentara Budaya sendiri untuk melampaui zaman yang kemudian memasuki dunia virtual seperti sekarang ini gitu. Memang harus diakui kita sangat banyak belajar dari Bentara Budaya, baik dalam tanda kutip ideologi pemajuan kebudayaan dan juga sekaligus pengakuan atas kepluralan kebudayaan Indonesia itu, yang juga termasuk di dalamnya bagaimana kemasan wacana yang dibangun, boleh dipandang ini sebagai macam ideologi, itu bisa diajak jadi kemudian praktek sosial seni yang dimekarkan oleh ke semua bentara yang ada gitu. Nah, jadi kita yang ada menjadi bagian, terus kemudian kadang-kadang juga menjadi menjadi berada di luar dari posisi kelembagaan bentara itu kan bisa melihat itu. Nah, artinya
dalam bahasa yang pendek, kita bisa katakan bahwa Bentara Budaya adalah model bagaimana lembaga bergerak untuk memastikan keterjagaan kebinekaan seni dan budaya Indonesia itu. Jadi sangat banyak yang kita bisa pelajari di sana. Nah, kalau ada teman-teman yang lagi kuliah S3 itu bisa dan sangat elok untuk kemudian mengeksplorasi baik itu tata kelola maupun potret kelembagaannya Bentara sebagai disertasi. Jadi kita publik akan bisa mendapat gambaran ya setidaknya mendekati utuh lah. Jadi bagaimana manajemen kebudayaan itu bisa diajarkan untuk kemudian sekali lagi bahasa saya jalan ketiga itu. Jadi di tengah euforia pasar, terus kemudian juga di tengah keterpinggiran kaum outsider, kaum pinggiran, itu Bentara bisa berada di tengah-tengahnya untuk membuat bangunan yang memang khas dan juga sangat Indonesia gitu. Ya. Dan di satu sisi juga Bentara Budaya itu kan selain memang memberi ruang untuk para maestro, kepada senimannya kontemporer modern yang tengah meneguhkan eksistensinya, juga ada upaya yang disebut perluasan kesadaran atau transfer of knowledge, ya, di mana program-program yang pameran, pemutaran film, ataupun dialog sastra selalu disertai dengan workshop ataupun timbang pandang untuk generasi muda. Nah, Pak Kun sendiri melihat dengan fenomena pandemi ini, kira-kira bentuk-bentuk kegiatan timbang pandang ataupun alih pengetahuan macam apa lagi yang kemudian bisa ditransfer menjadi program di dunia virtual, katakanlah semacam itu. Jadi terutama di hal yang terkait edukasi ya. Jadi memang di masa pandemi ini di tengah-tengah anggaplah peserta didik, terutama di tingkat dasar dan menengah, itu semua waktunya berada di rumah, memang perlu ada urun tangan dari lembaga-lembaga bidang kebudayaan untuk mengalihkan perhatian, untuk kemudian menjadi bagian dari proses edukasi ini. Karena banyak juga pengamat-pengamat yang anggaplah beraliran ekstrim menyatakan bahwa kalau ini tidak ada urun tangan banyak pihak untuk adanya suasana edukasi yang multilapis, itu takut kehilangan satu generasi karena ada proses pembelajaran yang tidak seintens di masa lalu gitu. Jadi sehingga akademi Bentara, terus teras Bentara yang seperti ini, dan juga program-program yang menghadirkan atau yang memberi materi-materi untuk peserta didik untuk satuan pendidikan dasar dan menengah itu akan ya setidaknya bisa berdampak positif gitu. Jadi kami di Dinas Kebudayaan juga melakukan workshop-workshop yang pesertanya adalah peserta didik. Jadi ruang yang kosong, artinya banyak waktu yang ada di rumah. Nah, itu memang perlu keterlibatan banyak pihak yang memiliki kecakapan dan kemampuan dalam bidang pendidikan untuk menjadi bagian dari ruang edukasi itu gitu. Ya, saya kira nanti sebelum sangat memahami itu dan bisa melakukan hal yang sudah sebenarnya dilakukan dan bisa diintensifkan gitu. Jadi piranti teknologi informasi komunikasi yang berupa berbagai aplikasi virtual ini sangat mungkin untuk menjamah satuan pendidikan atau peserta didik itu gitu. Ya, nanti saya akan coba tanya Pak Kun program dari Gubernur Provinsi Bali, juga dari Dinas Kebudayaan Provinsi Bali tentang upaya seni virtual untuk kalangan sanggar komunitas se-Bali. Tapi sebelum itu ini ada pesan khusus ini dari ini rupanya ada Art Friends yang akan memberikan hadiah masker ini untuk para penanggap yang terpilih.
yang kebetulan berangkat maskernya itu, nah itu dibuat dari karya seni rupa Pak Kun yang sudah dipamerkan di Taipei dan di Sydney gitu. Wah, ini Pak Kun baik hati ini, selain menyumbang gagasan, pemikiran, refleksi, juga menyumbangkan karya seni rupanya menjadi masker khusus, kenangan indah ini bagi penanggap terpilih. Silakan teman-teman, sahabat Bentara yang masih bergabung dengan Teras Bentara, silahkan memberikan tanggapan. Nanti ada tim dari Bentara Budaya yang akan menimbang memilihnya. Nah, Pak Kun, saya kira saya tertarik dengan program yang saya kira ini bisa dikolaborasikan ke depan dengan ruang-ruang budaya seperti komunitas-komunitas dengan Bentara Budaya juga tentu, tentang seni-seni virtual yang saya kalau tidak salah untuk menjaga elan kreatif itu ada 220 atau 202 itu seluruh Bali gitu ya. Di seluruh Bali itu komunitas juga untuk yang dari daerah-daerah dari kabupaten. Itu sebenarnya bentuknya seni virtual macam apa? Apa bedanya dengan misalnya bentuk tayangan virtual orang siaran langsung kemudian ditayangkan secara streaming, dengan seni virtual yang digagas dan dibahas secara khusus yang kemudian menjadi semacam bentuk pemahaman mendalam tentang apa itu seni virtual. Mungkin aku bisa berbagi dengan program yang saya kira luar biasa menggerakkan masyarakat Bali yang terdampak sekali pariwisata dan keseniannya oleh pandemi ini, tapi tetap bisa bergiat. Banyak sekali video-videonya yang luar biasa sekali, yang bukan hanya sekedar rekaman dokumentasi, tapi juga capaian virtual, seni virtual. Ini Pak Kun bisa bercerita mungkin. Nanti tahun depan Bentara Budaya Bali dilibatkan ya Pak Kun ya. Silakan. Ya. Jadi terima kasih. Jadi kami memang dari bulan Juni, itu tepatnya 13 Juni 2020, kami melonsing kanal YouTube Disbud Prop Bali untuk mewadahi fasilitasi 202 komunitas atau lembaga atau sanggar atau sekehe untuk kemudian mengkreasi karya seni video virtual gitu. Jadi karya seni virtual berbasis video. Nah, jadi kami bersama teman-teman tim kurator dan seterusnya untuk kemudian meramu sebuah konsep bahwa yang harus dicapai adalah karya seni virtual. Nah, sehingga jadi bukan hanya media rumuskan karya seni virtual melalui atau berangkat dari format video. Nah, jadi itu kami minta tiap sanggar membuat 30 sampai 45 menit sanggar yang kami biayai masing-masing 10 juta rupiah. Nah, itu dipotong pajak sesuai peraturan perundang-undangan. Dan itu terus tetap dengan memenuhi ketentuan protokol COVID-19 ya. Artinya setiap tayangan dijaga, tidak boleh kerumunan gitu Pak Kun. Jadi pada proses pembuatan atau penciptaan karyanya sendiri itu tetap memakai atau tetap mengikuti prosedur atau protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Nah, masing-masing karya itu setidaknya melibatkan kurang dari 24 orang. Nah, kebanyakan komunitas itu memakai 20 sampai 24 orang. Nah, taruhlah masing-masing 20 dengan 202 komunitas yang kita fasilitasi, berarti ada 4.040 pekerja seni yang terlibat. Nah, termasuk di dalamnya kameramen, terus editor film atau video dan seterusnya. Nah, jadi ini memang sebuah program atau sebuah kegiatan yang berkehendak untuk memastikan pemerintah hadir menjadi bagian dari elan kreatif pekerja seni di Bali di masa pandemi. Gitu. Jadi di tengah-tengah rasa frustasi, di tengah-tengah shock, karena tiba-tiba kita dihadapkan pada situasi yang tidak bisa lagi kita berjumpa secara langsung, secara intens,
terus kemudian harus menjaga jarak dan juga protokol kesehatan yang lain. Nah, tetapi kan kita mesti menjembatani untuk kemudian bisa tetap kreatif. Nah, tentu kami bersama Pak Gubernur jadi memiliki bagaimana upayanya untuk bisa hadir. Karena kalau di pemerintahan itu kan belanjanya itu tidak boleh semena-mena kita ubah dan seterusnya. Nah, kalau tidak ada goodwill, tidak ada kemauan, tidak ada kehendak untuk memang Tidak akan menjadi terjadi ya. bagian Ya. dari bangunan, itu agak susah terjadi karena kita tahu tidak di semua lembaga pemerintahan bisa melakukan itu. Gitu. Nah, kami fasilitasi 202 dan keunikannya adalah bagi pelaku-pelaku seni yang berbasis seni-seni tradisi. Gitu. Jadi kalau seni yang modern, kontemporer kan sudah biasa dia berkolaborasi dengan pekerja seni lintas bidang gitu. Nah, kalau seni tradisi kan seni pertunjukan, bergaulnya sama seni kerawitan gitu. Tidak agak jarang bergaul dengan video maker, film maker, apalagi gitu. Nah, oleh kegiatan ini, oleh fasilitas ini, itu ada transformasi yang kita rasakan untuk kemudian bisa memberikan semangat, terus kegembiraan yang sama bahwa di masa pandemi ini kita bisa melewatinya dengan kreatif sekaligus sehat oleh sikap kita untuk bersedia, bersinergi, dan berkolaborasi lintas batas. Gitu. Jadi ya, ini yang itu transformasi sosial yang bisa lahir, yang bisa dilihat dari fasilitasi 202 komunitas itu. Gitu. Nah, ya, ini kalau kemudian di Festival Seni Balijani 2020 yang akan dimulai dari 31 Oktober dan sampai 7 November. Nah, juga kemudian akan kita tahu sosok seni virtual Bali yang sesungguhnya. Karena di sana kita oleh kurator dipilih yang memang pencapaiannya baik, terus kemudian secara apresian publik itu menjadi kalau bahasa media sosialnya viral gitu. Jadi itu kita akan akomodasi dan kemudian jadikan benar-benar sebagai wahana Bali Art Virtual yang sesungguhnya dalam Festival Seni Balijani. Tadi kalau kita menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Kun tentang lintas batas, kemudian sinergi dan kolaborasi, kemudian ada berbaur antara bidang satu dengan bidang yang lain, itu sudah dilakukan Bentara Budaya selama ini, Pak Kun ya. Kalau menurut Pak Kun, nilai-nilai yang selama ini dilaksanakan Bentara Budaya melalui berbagai programnya kan sudah lintas batas, dan itu nampaknya menjadi kecenderungan zaman kini dan mendatang ya Pak Kun. Mungkin Pak Kun bisa menanggapi hal ini untuk akhir ini. Secara pribadi, itu suasana kebatinan saya, terus bangunan konsep dan cara pikir saya tentang pemajuan kesenian, pemajuan kebudayaan, sangat dipengaruhi oleh cara pandang baik kelembagaan maupun pribadi-pribadi yang berkarisma di dalam lembagaan Bentara Budaya itu. Jadi saya mungkin menjadi bagian orang yang tumbuh dari sejarah Bentara. Karena sekali lagi memang sejak mahasiswa menjadi bagian dari romantika itu. Gitu. Nah, terus kemudian secara tidak langsung memang mempengaruhi beberapa cara pandang, terus kemudian bagaimana mengelola sebuah event kebudayaan pada lembaga dinas kebudayaan provinsi. Nah, termasuk di dalamnya kita seringkali mengundang tokoh-tokoh yang memang menjadi bagian dari kebesaran Bentara itu untuk ambil bagian. Seperti Putu Pajar Arcana, kita jadikan juri, narasumber, dan juga kurator, termasuk Bung Wari ini. Gitu. Jadi terima kasih. Ke semua bangunan kebijakan itu secara tidak langsung maupun langsung sangat dipengaruhi oleh pemikiran dan juga cara pandang Bentara Budaya, termasuk Kompas di dalamnya. Gitu. Jadi ini memang tidak bisa dipisahkan oleh pergaulan pribadi-pribadi, terus kemudian juga dialektika yang kemudian berkembang dan mewarnai Bali. Gitu. Jadi kita sangat paham dunia, terutama pendidikan tinggi bidang kebudayaan dan seni di Bali itu
Jadi mekarnya itu di Bentara Budaya. Jadi tiap ujian akhir, baik itu ujian akhir semester maupun ujian akhir sarjana, itu banyak memakai ruang Bentara Budaya. Dan cara mengemas eventnya itu kan memang hulu teben kalau bahasa Balinya itu. Jadi Iya dari betul ya. bangunan yang paling paling fundamental, jadi tentang cara pandang, sampai ke hilirnya bagaimana hal itu dipertontonkan, terus kemudian dipertunjukkan, dipamerkan dan seterusnya, itu tertata sedemikian rupa. Jadi apik, terus rapih seperti itu. Nah memang masyarakat Bali terutama yang lahir di dunia akademik atau di dunia lembaga pendidikan seni bidang kebudayaan maupun juga seni di Bali itu lahir dari pergaulannya dengan Bentara Budaya. Nah apalagi kelebihan Bentara itu kan memang memiliki media, terus baik itu media cetak, media online maupun juga media elektronik seperti televisi dan radio gitu. Jadi Radio, betul. ini kan sangat sangat komprehensif sebagai sebuah lembaga, kekuatannya itu sangat besar gitu. Nah sehingga, terutamanya sekali lagi adalah kekuatan ini dipakai memang atau ditunjang oleh kemauan dan kehendak ideologis untuk menjaga keberagaman Indonesia. Nah ini hal yang tidak banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga di luar pemerintah dan juga oleh satuan pendidikan. Nah saya kira kelebihan Bentara ada di titik itu. Terima kasih atas perbincangannya yang mendalam, berbagi pandang, pengalaman dan pemahaman Pak Kun sore ini untuk memaknai 38 tahun Bentara Budaya, sebuah refleksi yang saya kira bukan hanya mendalam tapi juga visioner ke depan karena menyangkut juga program-program sinergi dan kolaborasi, dua kata kunci tadi yang sudah Pak Kun sampaikan. Sekali lagi ada beberapa pertanyaan yang bersifat teknis nanti akan kita jawab secara online dan terima kasih sekali lagi Pak Kun atas kesediaan dan luang waktunya, atas persahabatan kita selama ini. Dan semoga sinergi dan kolaborasi kita lanjutkan untuk tahun-tahun mendatang. Suksma Pak Kun. Selamat 38 sehat, tahun. selalu sehat ya. Ya. Dan sebelum menutup dan mengakhiri, sekali lagi mohon doa untuk founding father kami, Bapak Yaakob Utama, yang pada hari ini jam 13.05 waktu Indonesia bagian Barat dalam usia 88 tahun, berpulang dan besok disemayamkan di Taman Makan Pahlawan Kalibata tanggal 10 September. Semoga perbincangan ini adalah satu doa dan penghormatan kita kepada founding father Kompas Gramedia, founding father Bentara Budaya, Pak Yaakob, juga Pak Oyong yang telah mendahului, dan warisan nilai-nilainya tadi alhamdulillah terima kasih Astungkare telah terwariskan kepada kita untuk dilanjutkan menjadi bukti kerja program-program mendatang. Terima kasih Pak Kun, Suksma, Om, Santi. Terima kasih saudara-saudara sekalian, Teras Bentara. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dalam percakapan yang lebih bernas, yang lebih cerdas, yang lebih mendalam tentang kehidupan seni budaya dan kecintaan kita kepada Indonesia dan keindonesiaan kita. Suksma, Om, Santi, Om. Selamat sore.